Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1851 sampai bab 1855. Dalam analisisnya, lelaki tua mana yang benar-benar menyelamatkan mereka di saat kritis? Namun tumbukan partikel masih mempengaruhi dirinya pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Berikan dia kekuatan super yang menakutkan, kemudian Liziran juga mungkin terkena tumbukan partikel. Liziran bingung. Cobalah dengan cepat dan lihat apakah ada perubahan pada dirimu. Kata Wen Lei, oke, biarkan aku mencobanya. Liziran sekarang adalah seorang pejuang, dan dia dengan hati-hati merasakan kondisi fisiknya. Sepertinya tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Saya akan mencobanya menggunakan energi sejati saya. Liziran mulai menggunakan energi sejatinya. Seketika, dia merasakan arus listrik muncul di otaknya, mengalir deras dan mengalir langsung ke otaknya. Saat itu, ada rasa sakit yang luar biasa di otak saya, seolah-olah akan meledak. Serangkaian gambar buram muncul di benak saya, dan saya bahkan tidak tahu apa itu. Seolah-olah puluhan ribu jarum perak merobek kepalanya. Perasaan ini sangat menakutkan. Liziran terjatuh ke tanah sambil memegangi kepalanya dan menangis dengan sedihnya. Ia terus berguling dan berteriak histeris. Wen Lei ketakutan dengan pemandangan di depannya. Apa yang terjadi dengan Liziran? Liziran berlarian seperti orang gila. Suara mengerikan itu seperti suara setan dari neraka. Itu membuat Wen Lei merinding di sekujur tubuhnya. Matanya berubah menjadi merah darah, dan bola matanya hampir terbang. Bang, bang, bang. Liziran membenturkan kepalanya ke tanah seperti orang gila, membuat suara yang menakutkan. Yang paling menakutkan adalah tanahnya retak, memperlihatkan retakan padat seperti jaring laba-laba. Saat ini, Liziran merasa seperti iblis bagi Wen Lei. Wen Lei melangkah maju dan memeluk Liziran, mencegahnya melakukan gerakan apapun. Ziran, tenang, tenang. Setelah 1 menit penuh, Liziran menjadi tenang sedikit demi sedikit dan tertidur. Seluruh orang basah oleh keringat dingin. Apa yang terjadi? Apakah tabrakan partikel mempengaruhi saraf otaknya? Wen Lei membuat penilaian awal. Tampaknya jika eksperimen ini gagal, tidak semua orang akan mendapatkan kekuatan super. Itu juga tergantung pada fisik masing-masing orang, keberuntungan, Saat ini, tabrakan partikel tampaknya membawa sisi buruk bagi Liziran. Ayo istirahat dan tunggu dia bangun. Saat kita kembali, kita akan memeriksa tubuhnya dan mencari tahu apa yang terjadi. Gumam Wen Lei pada dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, Liziran bangun. Ziran, apa yang terjadi padamu tadi? Wen Lei bertanya. Liziran mengusap kepalanya yang bengkak. Ketika saya baru mulai menyalurkan energi saya merasakan gelombang energi di otak saya. Kepala saya sangat sakit hingga rasanya seperti akan terbelah. Pada saat itu, saya merasa bahwa saya bukan diri saya sendiri. Sepertinya saya tidak ada lagi. Liziran menggosok kepalanya dan menarik napas berat. Tidak apa-apa, pasti mempengaruhi saraf. Mari kita periksa baik-baik saat kita kembali. Wen Lei menghibur. Ya, menurutku tidak apa-apa juga, tidak ada perubahan pada tubuhku. Liziran tidak menganggapnya serius. Wen Lei juga tidak menganggapnya serius. Namun ketika terjadi sesuatu pada Liziran nanti, Wen Lei ketakutan setengah mati. Tentu saja ini cerita nanti. Saat Liziran sedang tidur, Wen Lei memeriksa dirinya sendiri. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tertinggi, tetapi dia juga memiliki kecepatan dan bahkan kecerdasan yang luar biasa. Tubuhnya bahkan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia mencoba memotong dirinya sendiri, dan kulitnya dengan cepat pulih. Manfaat yang didapat dari tumbukan partikel ini adalah transformasi menyeluruh. Kamu benar-benar selamat dari malapetaka. Kamu akan diberkati nanti. Liziran tersenyum. Maaf, Ziran. Saya memulai penumbuk partikel saat itu hanya karena saya ingin mati bersama. Wen Lei meminta maaf.
Li Ziran menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, ngomong-ngomong, di mana Su Zhengji? Apakah dia hidup atau mati? Li Ziran tiba-tiba teringat, ya, apakah Su Zhengji masih hidup? Wen Lei menamparkan keningnya dan menyadari masalah serius ini. Su Zhengji, dia adalah target utamanya. Jika dia tidak mati, bukankah semua yang dia lakukan akan sia-sia? Li Ziran mengerutkan kening. Jika tidak ada orang tua yang menyelamatkan kita, tidak ada yang akan selamat. Wen Lei mengangguk, itu benar. Dia hanya menerima sedikit radiasi energi untuk mendapatkan kekuatan super. Kalau tidak, dengan intensitas tumbukan partikel, dia akan hancur berkeping-keping. Tapi dia menyelamatkan orang, secara logika, semua yang selamat diselamatkan, Su Zhengji dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Li Ziran melanjutkan analisisnya. Wen Lei menggema. Ya, benar, ada kemungkinan besar bahwa satu-satunya yang selamat adalah kita berdua, Su Zhengji dan yang lainnya semuanya mati. Ada kemungkinan lain, orang tua ini datang khusus untuk menyelamatkan kita. Misalnya, dengan hubungan Ye Junlin, tentu saja dia tidak akan menyelamatkan Su Zhengji dan yang lainnya. Li Ziran mengangguk, ya, ada kemungkinan besar dari kedua kemungkinan ini, Su Zhengji seharusnya sudah mati. Ya, kita akan mengetahuinya ketika kita kembali ke markas. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Su Zhengji benar-benar mati? Ye Junlin sangat bersemangat karena Mendaxia mencari Li Ziran. Tian's Mansion juga memberlakukan larangan padanya satu demi satu. Faktor risikonya terlalu tinggi, mencapai level 8. Untuk mencegahnya menjadi faktor berbahaya level 9. Tian's Mansion memutuskan untuk mengeluarkan perintah Tian's. Apa itu Tian's Link? Itu adalah larangan yang dikeluarkan saat Daxia dalam bahaya. Segera setelah perintah Tian's keluar, Istana Tian's, klan Baolong, dan semua kekuatan serta organisasi di Daxia harus mematuhi perintah tersebut. Bahkan negara dan kekuatan yang telah menerima bantuan Daxia juga harus berpartisipasi dan siap membantu. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dibunuh tanpa ampun. Sederhananya, setelah perintah Tian's dikeluarkan, semua sumber daya harus dikerahkan untuk membunuh satu orang. Bagaimanapun caranya, perintah surga dikeluarkan, dan itu tidak akan berhenti sampai mati. Sampai seseorang meninggal, keputusan surga tidak akan ditarik kembali. Sekarang, untuk menghadapi Ye Junlin, Tian's Mansion sebenarnya mengeluarkan perintah Tian's. Tidak ada yang mengharapkan ini, Tian's Mansion harus meminta Ye Jun mati. Ini adalah langkah yang sangat gila. Sejak berdirinya Tian's Mansion pada zaman kuno, perintah Tian's telah dikeluarkan 2 kali. Pertama kali dirilis ke Fire Cloud Evil God, itu tidak dibatalkan sampai Dewa Jahat Awan Api menghilang. Kedua kalinya diberikan kepada Ye Junlin. Begini, ada pepatah yang beredar di dunia pencak silat. Selama perintah Tian's dikeluarkan, kematian pun adalah momen paling mulia dan mulia bagi seorang pejuang. Penerbitan Tian's Order menimbulkan sensasi di seluruh Daxia dan seluruh dunia. Semua orang di pengawal Yanlong menghela nafas. Sudahkah kita mencapai titik ini? Perintah kebijakan surgawi telah dikeluarkan. Apakah kita harus bertarung sampai mati? BID, dewa pembunuh biasa. Jiuzu Xuanzun mungkin bisa melawan Ye Junlin. Tapi satu orang sedang mundur, dan keduanya tidak terlihat. Tapi begitu pesanan Tian's keluar, orang-orang kuat sejati dari klan Baolong akan berperang. Bahkan orang terkuat di Tian's Mansion akan mengambil tindakan. Untuk menjaga rahasia dan melestarikan kartu truf, penguasa Tian's Mansion dan klan Baolong tidak akan di peringkat langit dan bumi. Oleh karena itu, betapa kuatnya Tian's Mansion dan klan Baolong selalu menjadi misteri yang belum terpecahkan. Awalnya, kedua kartu truf ini harus dipesan, dan umumnya hanya orang seperti Tianlong yang akan dikirim. Tapi ancaman Ye Junlin terlalu besar, dan mereka akan mengirimkan inti sebenarnya. Begitu perintah Tian's keluar, warna langit dan bumi berubah. Tapi Ye Junlin tidak peduli sama sekali, dia masih mencari Li Ziran. Saat ini, Li Ziran dan Wen Lei diam-diam datang ke pangkalan teknologi Shenlong. Ketika mereka melihat pangkalan teknologi Shenlong menjadi reruntuhan, mereka berdua terkejut.
Bukankah kekuatan ini terlalu luar biasa? Saat ini, pekerjaan tim penyelamat telah selesai, dan tidak ada seorang pun yang tersisa di pangkalan. Ayo pergi dan lihat. Keduanya datang ke pangkalan. Ah, tiba-tiba, Li Ziran menjerit nyaring. Wenlei kaget. Ada apa denganmu, Ziran? Li Ziran menutupi kepalanya dan meraung kesakitan. Gambaran familiar dari pangkalan Shenlong ketika masih utuh terlintas di benaknya, termasuk bangunan luar dan pemandangan keseluruhan setiap laboratorium. Semakin dia mengingatnya, semakin kepala Li Ziran terasa seperti akan meledak. Gerakan ini menyiagakan para penjaga yang berdiri tidak jauh dari situ. Mereka bergegas mendekat dan Wenlei segera pergi bersama Li Ziran. Wenlei curiga saraf otak Li Ziran mengalami trauma dan itulah sebabnya dia bersikap seperti ini. Segera setelah itu, Wenlei membawa Li Ziran ke rumah sakit swasta di Beijing untuk pemeriksaan menyeluruh. Ini adalah rumah sakit milik Wenlei, jadi tidak ada yang meragukannya. Hasil tes segera keluar, bagus, tidak ada yang aneh pada Li Ziran. Tidak ada trauma pada otak, tapi otakku terganggu. Wenlei langsung mengira itu adalah eksperimen Su Zhengji. Meskipun eksperimen tersebut terhenti dan gagal, eksperimen tersebut meninggalkan sedikit gejala sisa. Saran dokter adalah Li Ziran akan menjadi lebih baik jika dia lebih banyak istirahat. Setelah mendengar hasilnya, Wenlei dan keduanya merasa lega. Ngomong-ngomong, saya baru saja meminta seseorang untuk bertanya, kecuali mereka yang bersembunyi di markas bawah tanah. Tidak ada yang masih hidup, Su Zhengji tidak mungkin hidup. Kata Wenlei, bagus sekali, momok Su Zhengji akhirnya dihilangkan. Li Ziran menunjukkan senyuman. Segera, Li Ziran mengerutkan kening. Tetapi pangkalan Shenlong dihancurkan, dan harganya terlalu tinggi. Itu masih karena saya. Wenlei menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak masalah, saya akan memberikan kompensasi kepada basis teknologi saya kepada aliansi ketika saatnya tiba. Meskipun tidak sebagus pangkalan aslinya, itu dapat diganti untuk saat ini. Li Ziran tampak terkejut. Pangkalan rumahmu? Ya, ayah dan kakekku adalah yang teratas di bidang sains. Keluarga saya memiliki basis kelas dunia sendiri, 3 basis tingkat nasional. Wenlei dengan kasar memperkenalkan latar belakang keluarganya. Seluruh keluarga adalah ahli sains dan teknologi, dan semua orang jenius. Jadi Wenlei menjadi ilmuwan di usia muda, dia telah menorehkan prestasi luar biasa di bidang profesional. Itu dipupuk di lingkungan ini, terima kasih. Nona Wen, jika bukan karena Anda, saya akan menjadi boneka Su Zhengji. Saat itu, keadaan saya lebih buruk daripada mati, dan saya bahkan tidak bisa memutuskan kematian saya sendiri. Li Ziran dengan tulus berterima kasih Wenlei, inilah yang harus saya lakukan, soalnya saya mendapat berkat tersembunyi. Sebenarnya, kita harus sangat berterima kasih kepada orang tua itu. Jika bukan karena dia, bagaimana kita bisa hidup? Dia adalah dermawan terbesarku. Kupikir beginilah jadinya dalam hidup ini. Di suatu tempat di Daxia, Richard berkumpul dengan beberapa orang. Kali ini Richard memasuki Daxia dengan sebuah misi. Mereka bahkan mengatakan bahwa membunuh Ye Junlin hanyalah kedok dan mereka ada di sini untuk melakukan hal lain. Tentu saja, di mata mereka, Ye Junlin pasti akan mati, tapi tidak ada yang menyangka Ye Junlin akan selamat. Mereka tidak lagi memperhatikan Ye Junlin, tetapi menjalankan misi mereka yang sebenarnya. Namun, selama periode ini, mereka mendengar apa yang terjadi di pangkalan teknologi Shenlong dan mengetahui bahwa Su Zhengji telah meninggal. Richard dan Su Zhengji bertemu sebentar sebelumnya. Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Melihat Su Zhengji menjadi begitu kuat, dia berpikir bahwa kerajaan elang perang mendapat bantuan besar lainnya. Tak disangka, dalam waktu kurang dari sehari, kabar duka meninggalnya Su Zhengji pun tersiar. Itu salah. Kesadaran Su Zhengji masih ada. Meskipun sangat lemah, ia belum mati, dia masih hidup. Anak buah Richard berkata dengan terkejut. Melalui deteksi, mereka mendeteksi bahwa kesadaran Su Zhengji masih ada. Artinya orang tersebut belum mati, sebelum Su Zhengji mengubah dirinya.
dia meminta bantuan Richard dan mendapatkan alat untuk menjaga kesadarannya dan mengubahnya menjadi tubuh energi. Kini melalui peralatan yang terhubung dengan perangkat itulah mereka mendeteksi bahwa kesadaran masih ada. Su Zhengji belum mati. Apa? Kesadarannya masih ada. Berarti dia masih hidup. Hebat sekali. Richard tampak bersemangat, menari dengan gembira. Dia bahkan menuangkan segelas whisky untuk merayakannya. Dengan Su Zhengji di sini, kekuatannya dan kerajaan elang perang akan meningkat pesat. Kirim beberapa orang untuk mencari Tuan Su secepatnya, tentukan kondisinya. Jika Anda butuh bantuan, segera bantu. Richard mengatur, dimengerti. Richard kemudian mengganti topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, bagaimana hasil masing-masing kelompokmu? Temukan mereka untukku secepatnya, temukan mereka sebelum mereka bereaksi, setelah insiden. Ye Junlin selesai, kami pasti akan menjadi sasaran Tian's Mansion. Senyuman di wajah Richard menghilang lagi. Tampaknya tujuan datang ke Daxia kali ini lebih penting daripada Su Zhengji. Tuan Richard, apakah saudara Anda membutuhkan kami untuk menyelamatkannya? Seseorang bertanya. Tidak perlu untuk saat ini, setelah diselamatkan. Ular itu akan waspada. Selama Ye Junlin mati, Jefferson bisa membawanya pergi kapan saja. Richard punya rencananya sendiri. Baiklah, mari kita coba mencari keberadaan Tuan Su dulu. Beberapa teknisi menggunakan instrumen untuk mencari keberadaan Su Zhengji. Beberapa menit kemudian, beberapa orang bertanya dengan heran, "Hah, mengapa sinyal kesadarannya hilang? Tidak dapat ditemukan, apa masalahnya?" Bahkan Richard pun was-was, "Apa, tidak ada sinyal kesadaran? Cepat periksa untukku, pastikan Su Zhengji masih hidup atau mati." Semua orang terkejut dengan situasi di depan mereka. Terkadang kesadaran itu masih ada, dan terkadang kesadaran itu hilang. Apakah kamu masih hidup atau tidak? Pada saat yang sama, di rumah sakit swasta di Beijing, Li Ziran tiba-tiba memegangi kepalanya dan meraung. Jika Wen Lei tidak menahannya, dia akan jatuh dari ranjang rumah sakit. Lagi, Wen Lei tercengang. 10 menit yang lalu, hal ini terjadi pada Li Ziran tanpa alasan. Saat sudah tenang, hal itu terjadi lagi. Kali ini Li Ziran menjadi gila, seperti awalnya. Akhirnya Li Ziran tertidur karena kesakitan. Wen Lei segera memanggil dokter untuk memeriksanya. Hasil pemeriksaannya terdapat kelainan saraf di otak, namun tidak ada kelainan, ia tetap perlu istirahat yang baik. Bila perlu, obat-obatan perlu disuntikkan untuk menenangkan Li Ziran. Namun hal ini terjadi lagi dan lagi. Wen Lei merasa ada yang tidak beres. Pasti ada yang salah dengan Li Ziran, tapi dia tidak tahu. Kita perlu memanggil dokter ajaib untuk memeriksa Li Ziran. Wen Lei segera menggunakan koneksinya untuk meminta dokter ajaib dari kekuatan kuno. Sisi lain, pasukan Dongdao yang merencanakan segalanya juga sedang merencanakan. Mereka juga akan melakukan kegilaan terakhir. Kita harus mempercepat, majukan rencana kedua. Pertama-tama, Ye Junlin sudah tahu bahwa seseorang meniru dia bahkan telah bertarung dengannya, dia sudah mengetahui keberadaan kita, dan kita mungkin menjadi sasaran kedua. Ye Junlin sudah tahu bahwa seseorang meniru dia juga telah bertarung dengannya, dia sudah mengetahui keberadaan kita, dan kita mungkin menjadi sasaran kedua. Ye Junlin sudah tahu bahwa seseorang meniru dia, Tian's Mansion telah mengeluarkan Tian's Order, dan Ye Junlin akan segera dibunuh. Tian's Mansion juga akan mengincar kita saat itu. Jadi selagi masih ada kekacauan, kita harus mempercepat. Dimengerti, rencanakan ke depan, benar. Begitu Tian's Order keluar, perhatian semua orang terfokus pada Ye Junlin. Tidak ada yang akan peduli dengan hal lain. Selanjutnya, selama lokasi Ye Junlin ditentukan, orang super kuat akan mengambil tindakan untuk menekannya. Kemudian berita keluar, pembunuh biasa yang berada di urutan kedua dalam daftar kemarin lusa dan sekarang berada di urutan ketiga dalam daftar hari ini telah keluar. Ye Junlin merobek salah satu bajunya hari itu, bagi dewa pembunuh Bui. Ini merupakan penghinaan besar. Ini tidak menganggapnya serius, baik itu publik atau pribadi. Pembunuh sipil akan keluar menemui Ye Junlin sebentar. Orang yang menekan suatu era ada di sini. Ye Junlin kembali ke pangkalan Shenlong lagi.
Aura Ziran. Ye Junlin terkejut sekaligus bahagia. Dia yakin Li Ziran ada di sini. Siapa? Tiba-tiba, Ye Junlin berteriak. Dia menemukan seseorang mengikutinya secara diam-diam. Pada level Ye Junlin, dia sangat sensitif terhadap segala hal. Ia bahkan dapat mendeteksi pergerakan abnormal bunga, pohon, serangga, dan lalat. Setiap kali ada sedikit fluktuasi energi, Ye Junlin dapat menangkapnya. Ye Junlin baru saja menyadarinya. Meski itu hanya gerakan yang mirip dengan kepakan sayap serangga terbang, Ye Junlin masih menyadarinya. Ini tidak lain adalah Ono Ichiro, prajurit bayangan dari pasukan Pulau Timur. Dia juga baru saja melacak Ye Junlin, tapi dia tidak menyangka akan ketahuan. Evakuasi. Ono Ichiro segera dievakuasi. Ini adalah pertama kalinya dia ditemukan sejak dia keluar dari gunung. Dia meremehkan Ye Junlin. Apakah semudah itu untuk pergi? Suara Ye Junlin datang dari jarak 1000 meter, tapi terdengar seperti guntur di telinganya. Ono Ichiro merasa kedinginan di sekujur tubuhnya dan kehilangan akal sehatnya. Bukankah ini buruk? Tidak heran jika peringkatnya berada di peringkat kedua. Dia sangat kuat, Bang. Saat berikutnya, dia sepertinya ditabrak pesawat. Perasaan itu seperti gunung besar yang menekan Anda. Puff, Ono Ichiro memuntahkan darah dan terbang mundur. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Nama panggilannya adalah prajurit bayangan. Artinya hantu itu seperti bayangan, mencapai langit dan bumi, dan maha kuasa. Tidak ada jejak keterampilan fisiknya, tidak peduli dia bersembunyi atau melarikan diri, tidak ada yang bisa dilakukan orang lain terhadapnya. Dan kecepatannya adalah yang tertinggi. Namun saat bertemu Ye Junlin, dia ditangkap dan bahkan ditangkap tanpa berkata apa-apa. Ono Ichiro hendak bangkit dan melarikan diri, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Ye Junlin telah mengunci semua meridian di tubuhnya dan hanya bisa dibantai. Ono Ichiro menyesalinya, melawan orang kuat setingkat Ye Junlin, dia tidak bisa membuat satu kesalahan pun. Sekalinya ada, akan berakibat fatal. Dalam situasi ini, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Ini secara khusus dilakukan oleh Ye Junlin, untuk mencegah semua orang melakukan bunuh diri seperti terakhir kali. Dia memblokir jalan untuk bunuh diri terlebih dahulu. Orang-orang dari Pulau Timur, hahaha, kamu berani mengikutiku. Ye Junlin tersenyum, tapi kamu bukan dia. Ono Ichiro tahu siapa yang dimaksud Ye Junlin. Itu orang yang berpura-pura menjadi dia. Sekarang aku telah menangkapmu. Aku bisa mengetahui semua yang ingin ku ketahui. Ye Junlin mengerti bahwa mereka yang memiliki metode persembunyian tingkat ini pastilah bukan pion biasa. Kemudian, Ye Junlin menyeret Ono Ichiro pergi. Segera, dia ditemukan oleh penjaga yang menjaga pangkalan. Kicauan, Bang! Kicauan, Bang! Mereka dengan cepat mengirimkan beberapa suar dan meledak di udara. Artinya mereka menemukan jejak Ye Junlin. Orang-orang kuat dari Tian's Mansion di dekatnya dan pasukan lainnya bergegas mendekat. Ye Junlin tidak peduli dengan hal ini. Dia menemukan Li Ziran lebih dulu. Adapun Ono Ichiro, dia tidak punya hak untuk mati. Sisi lain, di kota Wushuang, Fu Qiufeng berdiri bersama beberapa tetua. Mereka sedang mendiskusikan hal besar. Masalahnya menjadi serius. Tian's Mansion telah mengeluarkan perintah Tian's. Anda sama sekali tidak menyadari keseriusan masalah ini. Wajah Fu Qiufeng sangat ketakutan, dan wajahnya pucat. Sekarang ibu dan anak perempuan Ye Junlin disembunyikan di sini. Jika Tian's Mansion mengetahuinya pada akhirnya, kita akan menjadi kaki tangan dewa jahat. Kota kecilku yang tak tertandingi akan diperlakukan sebagai bidat jahat dan dilenyapkan, Fu Qiufeng menjelaskan. Yang lain mengangguk, ya, bukankah orang-orang ini bersembunyi di balik layar adalah kaki tangan Ye Junlin, ketika perintah Tian's dikeluarkan, Ye Junlin pasti akan mati. Pada saat itu, Tian's Mansion akan menyalahkan kita pasti akan mati, dimusnahkan. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak ingin melihat kota Wushuang dihancurkan. Pertahankan kota Wushuang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Fu Qiufeng menghela nafas. Itu benar. Saya tidak ingin kota Wushuang hancur di tangan saya.
Saya minta maaf kepada semua leluhur saya, jadi saya memutuskan untuk menyerahkannya ke Tian's Mansion. Bersambung.